berbeda di usul sangat-sangat berbahaya. Maka itu umat Islam perlu mengenal mana usul, mana furu. Kalau dia sudah kuasai usul, jangan dilanggar. Karena melanggar usul, ini konsekuensinya berat. Dia bisa sesat, bahkan bisa murtad, bisa kafir, bisa keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi betul-betul harus hati-hati dalam persoalan usul din. Nah, kemudian furu'uddin. Furu' dari kata far'un. Namanya furu', artinya cabang atau ranting. Nah, jadi dalam soal furu' boleh berbeda. Boleh berbeda, tidak mengapa. Karena tidak terlalu mendasar. Dia penting, sangat penting, tapi tidak mendasar. Artinya kalau orang berbeda di dalam furu', nggak boleh dikafirkan. Orang berbeda dalam furu' nggak boleh disesatkan. Orang berbeda dalam furu' nggak boleh kita katakan dia murtad, saudara. Tapi terlepas apakah itu usul dan furu', yang jelas paling bawah, usul dan furu' harus berdiri di atas dalil. Usul dan furu' wajib punya dalil. Tidak ada dalil, kita tolak. Maka itu sekali lagi saudara, kalau kita mau bicara soal agama, nggak bisa seenaknya kita mengatakan ini haram, ini halal, ini wajib, ini sunnah, tanpa didasarkan kepada dalil. Nggak boleh sekali-sekali kita pakai emosional, nggak boleh sekali-sekali kita pakai hawa nafsu, nggak boleh sekali-sekali kita pakai suka atau tidak suka, like atau dislike. Tidak. Jadi kalau ada dalil kita terima, nggak ada dalil tunggu dulu. Nah, karena itu ini persoalan agama. Pokoknya persoalan dalam agama Islam apapun harus ada dalilnya, baik itu usul maupun itu furu', saudara. Nah, sekarang kita coba mengaitkan antara dulu kita pelajari arkanuddin dengan masailuddin. Apa hubungannya? Alaqah itu hubungan antara rukun agama dengan persoalan-persoalan agama. Dari sini kita mulai dari iman. Iman yang tadi kita katakan dibahas dalam ilmu akidah. Disebut ilmu akidah karena bicara soal keyakinan, i'tiqad. Di dalam akidah ada usul, ada furu'. Ada disebut usulul akidah, nggak boleh kita langgar. Tapi ada juga yang disebut furu'ul akidah, nggak apa-apa kita beda. Nah, ini kadang-kadang orang nggak bisa bedain. Orang anggap, oh ini akidah, semuanya dianggap akidah itu usul. Tidak, akidah itu ada yang usul, ada yang furu'. Kalau usul yang dilanggar, dia sesat. Tapi kalau furu' yang dia beda, nggak ada masalah. Furu'ul akidah banyak. Contohnya seperti tabarruk, seperti tawassul, itu persoalan akidah. Tapi itu tidak menjadi persoalan usul. Itu hanya sebatas persoalan furu'. Dan maka itu saya memperhatikan kenapa kelompok Wahabi begitu mudah mengkafirkan kita. Karena mereka tidak bedakan antara usulul akidah dengan furu'ul akidah. Pokoknya mereka anggap ini akidah. Tabarruk, tawassul itu persoalan akidah. Jadi kalau mereka anggap kita tidak punya dalil, kalaupun kita punya dalil mereka anggap lemah, kita dianggap mengada-ada dalam akidah. Makanya kadang-kadang mereka mengkafirkan kita, memusyrikkan kita. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mana usulul akidah, mana furu'ul akidah. Dan ini sangat berbahaya ya Allah. Sebab kalau tidak kita bisa, berapa banyak umat Islam yang akan kita kafirkan? Berapa banyak kaum muslimin di dunia yang jumlahnya miliaran ini akan kita kafirkan? Dan ini satu hal yang sangat-sangat memprihatinkan. Nah, maka itu di sini perlu kita bagi dan kita harus mengenal. Nah, begitu juga dalam soal keislaman. Yang tadi tertuang dalam ilmu syariah, ada usul syariah, ada furu'us syariah. Ada bagian syariat yang menjadi usul, nggak boleh kita berbeda. Tapi ada juga bagian dari syariat yang merupakan furu' yang boleh kita beda. Kemudian al-ihsan, soal akhlak. Akhlak juga ada usul akhlak, ada furu'ul akhlak. Usul akhlak artinya satu ketentuan-ketentuan akhlak
yang memang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang tidak boleh kita langgar. Tapi ada furu'ul akhlak. Furu'ul akhlak ini biasanya berkaitan dengan al-uruf, adab istiadat masyarakat setempat. Suatu perbuatan mungkin dianggap akhlak yang baik di satu wilayah, belum tentu dianggap baik di daerah yang lain. Ini furu'. Nah, nggak boleh dalam furu' ini kemudian mereka saling mencerca, merasa dirinya paling benar. Nah, inilah kaitan antara arkanuddin dengan masailuddin. Sekali lagi kita ingatkan, usul dan furu harus berdiri di atas dalil. Tanpa dalil kita tidak boleh sembarangan untuk menyatakan tentang suatu hukum, ya ikhwan. Baik, nah sekarang kita berkenalan. Ini agak sedikit rumit. Tolong bagi yang muda-muda, apalagi yang bagi dasar ilmu agamanya masih agak minim, perhatikan betul-betul baik-baik dengan jeli. Ini menyangkut sebetulnya ini ilmu usul fikih. Ada pertanyaan, apa beda fikih dengan usul fikih? Fikih, saya kasih contoh. Kalau ada yang nanya begini, apa hukum sholat? Jawabnya wajib. Apa dalilnya? Dalilnya Allah berfirman, wa aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Itu namanya pertanyaan fikih. Apa hukum sholat? Wajib. Itu fikih. Apa dalilnya? Firman Allah yang berbunyi aqimus sholat. Itu namanya fikih. Kalau usul fikih, pertanyaannya nggak begitu. Pertanyaannya, bagaimana firman Allah yang berbunyi aqimus sholat bisa menjadi dalil untuk wajibnya sholat? Bagaimana prosesnya? Ini pertanyaan usul fikih. Nah, maka akan dijawab secara usul, karena dalam firman yang berbunyi aqimus sholat ada fi'il amr, kata perintah, aqimu. Mutlaqul amri yufidul wujub. Jadi kata perintah secara mutlak yang tanpa ada batasan itu menunjukkan hukum wajib. Ini namanya jawaban usul fikih. Jadi ada fikih, ada usul fikih, beda itu. Jadi kalau fikih itu kalau ibarat kacang udah mateng, tinggal makan ya kawan. Udah digoreng, udah tinggal makan aja kalau kacang goreng. Tapi kalau usul enggak, kacangnya kita percetin dulu, nah, kita pakein garam dulu, kita rendam dulu, kita goreng dulu. Nah, itu usul fikih. Jadi usul fikih itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang metodologi bagaimana menggali hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu juga dari ketentuan-ketentuan ijtihad lainnya seperti kias dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini kita tekankan sekali lagi, kalau fikih cukup bicara soal hukum dan dalil. Apa hukumnya, apa dalilnya, itu fikih. Kalau usul fikih membicarakan bagaimana hubungan antara dalil dengan hukum. Bagaimana ini bisa jadi dalil buat hukum tersebut. Itu disebut usul fikih. Nah, mudah-mudahan insya Allah jelas itu ya Pak. Nah, jadi sepintas lalu sekedar kenalan apa itu ilmu usul fikih. Nah, di sini kalau bicara tentang dalil dalam ilmu usul itu kita bagi menjadi dua. Ada al-wurud atau as-subut. Urut maksudnya bagaimana dalil itu sampai kepada kita. Bagaimana dalil itu, kalau hadis Nabi, bagaimana dari Nabi sampai kepada kita. Kalau Al-Quran, nah di sini al-wurud ini yang mesti kita perhatikan. Jika sampainya nas tersebut, apakah itu ayat Quran maupun hadis Nabi, kepada kita dengan sanad yang mutawatir, artinya sanad mutawatir dari generasi ke generasi lewat orang yang banyak. Dari Nabi katakan kepada 20 atau 30 sahabat. Dari 30 sahabat ya, itu dia memiliki perawi yang banyak. Nah, itu disebut mutawatir. Nah, kalau sanadnya mutawatir, maka dia disebut qat'i. Artinya qat'i, mutlak 100%
betul, meyakinkan, tidak boleh diragukan. Itu qat'i. Sedangkan yang kedua, kalau sanadnya tidak mutawatir. Katakan Nabi menyampaikan hanya ke satu orang sahabat. Dari sahabat satu baru ke 10 tabi'in. Betul bawahnya banyak, tapi sahabat yang dengar cuma satu. Itu tidak mutawatir. Pokoknya kalau ada di bawah di dalam tingkatan perawi itu jumlahnya di bawah 10, apalagi di bawah 5, maka umumnya ulama menyebut itu tidak mutawatir. Walaupun dari Nabi ke 100 sahabat, dari 100 sahabat ke 100, yaitu daripada tabi'in, dari 100 tabi'in ke 100 tabi'in. Tapi begitu dari tabi'in putus, tahu-tahu cuma kedua orang perawi, saudara, semua berpusat kepada dia, maka dia tidak mutawatir lagi. Jadi mutawatir itu harus memenuhi jumlah tertentu di setiap tingkatan generasi yang merawikan hadis. Nah, andai kata Tony sanadnya tidak mutawatir, itu disebut zonni. Lo maksudnya zonni apa? Zonni di sini bukan duga-duga, bukan prasangka, bukan. Zonni di sini artinya juga yufidul yakin, cuma tingkat keyakinannya tidak seperti qat'i. Ini yakin, ini yakin. Cuman kalau ini yakinnya sudah kepastian, keniscayaan, udah nggak bisa digugat. Kalau ini keyakinannya masih bisa dibicarakan, saudara. Jadi jangan artikan don di sini ragu, bukan. Don di sini bukan ragu. Don di sini yakin, tapi tingkatnya di bawah qat'i. Jangan kata lain, kalau qat'i 100% udah yakinnya, kalau don ini 90% dia punya yakinnya, saudara. Nah, tapi dua-duanya sama-sama yakin. Yang kedua, dari segi dilalah, bagaimana ayat Quran atau hadis Nabi tersebut menunjuk kepada suatu dalil. Nah, di sini kita bagi dua. Jika hanya ada satu tafsiran, jadi satu ayat tafsirannya cuma satu, maka itu mutlak menjadi qat'i. Andai kata ada satu ayat atau satu hadis, dia tidak bisa ditafsirkan lain, cuma satu tafsiran saja, itu disebut qat'i. Artinya di sana la mahalla lil ijtihad, tidak ada tempat untuk ijtihad. Pokoknya udah qat'i, cuma satu tafsir saja. Nah, kalau sudah begitu, itu disebut qat'i atau qat'iyatud dilalah. Tapi kalau suatu nas multi tafsir, bisa ditafsirkan ini, bisa ditafsirkan ini, itu namanya dhanni. Nah, jadi di sini kita bisa lihat dari segi sampai ada qat'i, ada dhanni. Dari segi kekuatan menunjukkan dalil, ada qat'i, ada dhanni. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Sebab ini penting untuk menentukan mana usul, mana furu', saudara. Tanpa ini kita nggak bisa menentukan mana usul, mana furu'. Ini kunci. Kalau kita tahu mana qat'i, mana dhanni, nanti kita akan berlanjut ke bagaimana cara membedakan antara yang usul dan furu'. Kita lanjutkan. Sekarang kita berkenalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Perhatikan, Al-Quran dari segi urut, dari segi sampai, ulama sepakat qat'i, mutawatir. Jadi Allah turunkan kepada Nabi, Nabi ajarkan kepada semua sahabat, sahabat-sahabat sampaikan kepada semua tabi'in. Nggak ada tabi'in yang nggak belajar Al-Quran, saudara. Dari tabi'in sampaikan ke semua tabi'in, sampai kepada kita, nggak diragukan. Al-Quran yang sampai kepada kita betul-betul Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Al-Quran min haitsul wurud, dari segi sampainya qat'i, tidak bisa diganggu gugat, saudara. Jadi mutlak, sesuatu yang pasti dan sangat meyakinkan, nggak boleh kita perdebatkan, saudara. Nah, bagi itu di sini
Sekali lagi perhatikan soal Al-Quran dari segi sampai qat'i, dari segi sampai qat'i. Makanya kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah menentang betul yaitu apa yang disampaikan oleh sebagian kalangan Syiah yang mengatakan bahwa ada banyak-banyak ayat Al-Quran yang tidak dimuat di dalam Al-Quran yang sekarang, dan itu ada dalam kitab Al-Qulaini. Nah, karena itu sejak dulu akhirnya Ahlus Sunnah habis-habisan menyerang Syiah. Dalam arti kata, kalau Syiah punya keyakinan bahwa Al-Quran itu kurang, maka Ahlus Sunnah tidak ragu untuk mengatakan mereka sesat, saudara. Nah, karena itu akhirnya ulama-ulama Syiah itu mereka pun berbeda pendapat di dalam soal itu. Akhirnya muncul ulama-ulama Syiah seperti Ayatullah Kasiful Kita, Husain Kasiful Kita, atau seperti Musa Al-Musawi dan lain sebagainya, termasuk juga Husain Fadlullah dan seterusnya. Mereka mulai mengoreksi. Jadi mereka sendiri bicara kepada orang Syiah, selama kita meyakini Al-Quran yang sekarang ini kurang dari Al-Quran yang asli, maka jangan salahkan Ahlus Sunnah kalau Ahlus Sunnah mengkafirkan kita. Karena di Ahlus Sunnah ini termasuk sesuatu yang qat'i. Nah, begitu ulama-ulama Syiah pun mulai bergeser. Nah, ulama-ulama yang modernis ini mulai bergeser. Nah, mereka mulai menulis kitab-kitab mengatakan bahwa Al-Quran dari Nabi sampai sekarang tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Bahkan Husain Kasiful Kita itu dalam kitabnya mengatakan, dia katakan semua riwayat Syiah yang mengatakan ada ayat-ayat Al-Quran yang dengan sengaja tidak dimuat oleh para sahabat dalam mushaf yang sampai kepada kita sekarang ini, semuanya adalah maudhu, palsu, tidak boleh dijadikan hujah. Artinya di sini kita lihat, inilah pentingnya koreksi. Ini pentingnya koreksi. Kalau tidak dikoreksi, Syiah nggak melakukan reformasi, saudara. Tapi dengan adanya koreksi, Syiah melakukan reformasi. Nah, walaupun masih ada segelintir kalangan golongan Syiah yang tetap meyakini bahwa riwayat-riwayat yang mengatakan Al-Quran itu dulu lebih banyak daripada Al-Quran yang ada di tangan kita saat ini sebagai riwayat yang sah. Nah, jadi di kalangan mereka terjadi yaitu perang pemikiran. Nah, saya rasa saya tidak perlu terlalu jauh lagi. Tapi bagi Ahlus Sunnah, Al-Quran dari segi wurud qat'i tidak boleh diperdebatkan oleh siapapun, saudara. Alhamdulillah. Nah, sekarang dilalah. Tapi bagaimana dari segi dilalah? Dari segi dilalah, Quran itu ada yang qat'i, ada yang qat'i. Cuma di sini ulama berbeda pendapat. Contohnya seperti Imam Abu Hanifah mengatakan yang namanya Al-Quran selama ayatnya masih bersifat umum itu tetap qat'i. Tapi dalam mazhab Syafi'i dikatakan kalau ayatnya bersifat umum itu dhanni, bukan qat'i. Tapi mereka sepakat, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah sepakat kalau ayatnya khusus maka itu pasti qat'i. Nah, saudara, nanti akan saya jelaskan apa yang dimaksud qat'i dhanni dengan lebih spesifik lagi setelah slide ini. Yang jelas, dari segi urut Al-Quran qat'i, disepakati. Tapi dari segi kekuatan menunjukkan dalil, ada yang qat'i, ada yang dhanni. Yang kedua, as-sunnah atau al-hadis. Sunnah atau hadis, kita bagi jadi dua. Ada mutawatirah, ada ahad. Mutawatirah yang perawinya dari generasi ke generasi cukup banyak. Nah, ini ulama berbeda di dalam menentukan jumlah. Tapi secara umum 10 ke atas. Kalau perawinya di tingkat pertama 10 lebih, di generasi kedua 10 lebih, di generasi ketiga 10 lebih, sampai generasi terakhir tetap 10 lebih, itu disebut mutawatir. Di bawah itu disebut ahad. Ahad dibagi 3 lagi. Ada gharib, ada masyhur, ada aziz. Nah, saya di sini bukan ingin menerangkan ilmu mustalahul hadis. Tapi apapun namanya, apakah itu masyhur, apakah itu aziz, apakah itu gharib, yang jelas semua disebut ahad. Nah, kenapa ada istilah masyhur, aziz dan gharib? Kurang lebih secara umum, kalau perawinya di bawah 10
tapi 3 ke atas di setiap generasi, itu disebut masyhur. Kalau perawinya di bawah 3 tapi lebih dari 1, kurang lebih 2, setiap generasi ada yang 2, itu disebut aziz.